Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat lebah, sahabat pembudidaya lebah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi ya dengan saya Riyandi Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Nah, tentunya di channel ini saya akan selalu membahas mengenai seputar budidaya lebah madu, khususnya lebah trigona dan lebah apis cerana. Nah, di kesempatan pagi yang cerah ini saya akan melakukan perawatan lebah, yaitu pengurangan sel lebah jantan atau pengurangan larva lebah jantan. Nah, ini sekalian saya mau panen. Jadi kotak lebah apis cerana saya ini kebetulan sudah sangat penuh sekali, bahkan ini kalau malam ini bahkan sampai pagi seperti ini banyak lebah-lebah yang tidur di luar kotak atau bergerombol di luar kotak. Jadi di dalam itu sudah penuh ya, di dalam kotak sudah penuh, jadi mereka itu tidurnya di luar kotak. Nah, ini kotak satu ini memang sudah lumayan penuh, perkembangannya lumayan bagus dan pesat sekali ya perkembangan koloninya. Tapi sayangnya untuk koloni satu ini untuk lebah jantannya sangat banyak sekali teman-teman. Lebah jantannya sangat banyak, jadi kali ini mau saya panen sekaligus mau saya kurangi ya untuk larva lebah jantannya biar nanti tidak terlanjur menetas. Karena untuk lebah jantan ini kalau terlalu banyak di suatu koloni lebah itu tentu saja kurang bagus ya teman-teman. Lebah jantan itu penting untuk perkembangan koloninya karena tugasnya mengawini sang ratu ya. Tapi kalau lebah jantan terlalu banyak di satu kotak itu juga efeknya nanti tidak bagus teman-teman. Karena untuk lebah jantan itu tidak bekerja atau tidak mencari sumber makanan ya. Jadi kalau dalam satu kotak itu lebah jantannya banyak atau terlalu banyak, nah itu nantinya untuk cadangan makanan atau cadangan madunya bisa menyusut ya, karena kebanyakan lebah jantan cuma menghabiskan makanan saja. Jadi kali ini saya akan mengurangi untuk jumlah dari lebah jantan di kotak saya ini. Nah, ini bisa kita lihat ya, di dalam satu sisiran ini isinya hanya cadangan madu dan lebah jantan. Ini semuanya larva jantan ya teman-teman. Di satu sisiran ini larva jantan semua, jadi itu harus kita kurangi agar nanti produktivitas dari lebah saya ini biar tetap maksimal, untuk cadangan atau simpanan madunya juga biar tetap bagus kalau lebah jantannya kita kurangi. Nah, jadi teman-teman, untuk kemunculan banyak sel lebah jantan atau calon lebah jantan ini sebenarnya adalah pertanda yang bagus ya. Karena untuk sel lebah jantan yang banyak seperti ini itu munculnya musiman atau satu tahun mungkin cuma beberapa kali saja, yaitu ketika memang vegetasi di alam itu melimpah ya, terutama vegetasi bipolen atau vegetasi serbuk sari bunga. Nah, itu biasanya kalau di musim-musim itu, musim-musim banyak bipolen, banyak sumber makanan, nah itu biasanya banyak sekali bermunculan lebah-lebah jantan. Jadi lebah jantan itu munculnya ketika memang vegetasinya sedang bagus. Kalau vegetasi sedang standar atau tidak begitu melimpah, nah itu lebah jantan biasanya tidak muncul banyak ya. Jadi ada lebah jantannya tapi tidak terlalu banyak seperti di musim-musim ketika sumber vegetasinya melimpah. Nah, selain itu
terlalu banyak lebah jantan seperti ini kalau tidak kita kurangin, nah ini bisa jadi pemicu koloni lebah mau pecah koloni ya. Jadi banyak lebah jantan itu nantinya akan memancing lebah-lebah kita itu untuk membuat sel ratu, teman-teman. Nah, ketika membuat sel ratu, nah nanti kalau lebah jantannya banyak, buat sel ratunya itu juga biasanya akan banyak juga, teman-teman. Nah, itu nantinya bahaya ya kalau kita tidak teliti, sudah terlanjur banyak lebah jantannya, terus nanti terlanjur membuat sel ratu dalam jumlah banyak. Nah, itu mereka akan melakukan pecah koloni secara alami ya. Dan kalau tidak ketahuan itu nanti sudah terlanjur pecah koloni, itu biasanya akan pecah koloni berkali-kali, dan yang di kotak itu pasti paling cuman tersisa beberapa saja. Jadi banyak lebah kita yang kabur, banyak lebah kita yang pecah koloni daripada yang masih tinggal di kotak. Nah, itu kalau sedang banyak lebah jantan itu mudah sekali untuk lebah itu melakukan pecah koloni ya. Jadi kita harus benar-benar teliti, benar-benar kita amati ketika lebah kita itu banyak lebah jantannya. Nah, itu karena sangat memicu ya, memicu untuk koloni kita itu pecah koloni, apalagi itu koloni sudah super, koloni sudah lama. Nah, itu mudah sekali untuk mereka melakukan pecah koloni secara alami atau membuat sel-sel ratu baru. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu untuk saya sendiri memang lumayan rutin ya untuk mengontrol atau mengecek lebah-lebah saya, agar nantinya kalau ada apa-apa di lebah saya itu, di koloni-koloni lebah saya itu, bisa kita langsung melakukan penanganan ya. Dan setiap tahun atau setiap musimnya saya pasti melakukan pengurangan lebah jantan seperti ini, teman-teman, karena memang ada baiknya tapi banyak kekurangannya juga kalau koloni lebah kita itu terlalu banyak lebah jantannya. Jadi banyak minusnya ya. Makanya setiap tahun saya melakukan pengurangan untuk sel lebah jantan atau calon lebah jantan seperti ini. Nah, itu bisa kita lakukan sambil kita panen juga bisa ya. Nanti untuk sisiran yang kita kembalikan atau kita pasang lagi itu pilih untuk sisiran yang tidak banyak lebah jantannya. Jadi tidak saya habiskan, tapi saya kurangi ya, teman-teman. Jadi nanti ini untuk sarang-sarang yang saya potong ini, yang lebah jantan saya ambil dan yang lebah pekerja atau calon lebah pekerja, nah ini nanti akan saya pasang lagi, akan saya sisakan beberapa, dan lebah jantannya juga tidak saya habiskan semua, nanti akan ada yang saya pasang lagi juga. Nah, dan ternyata ini di koloni lebah saya ini sudah muncul sel ratu juga ini, teman-teman. Tadi yang sudah saya ambil itu sudah muncul sel ratu juga. Nah, itu kalau kita tidak teliti, kita tidak sering-sering mengamati, nah itu bisa terjadi pecah koloni alami ya. Iya, kalau kita pas di rumah, kita pas sedang ngontrol, tahu kalau lebah kita sedang pecah koloni. Tapi kalau kita sedang pergi atau sedang kita tinggal di mana gitu, nah nanti lebah yang pecah koloni itu akan pergi ke alam ya, teman-teman. Apalagi di tempat saya itu samping rumah atau samping kampung saya udah perkebunan atau hutan rakyat. Nah, itu nanti akan langsung ke alam, kembali ke alam lagi kalau tidak ketahuan ya.
Nah, ini ketika banyak lebah jantan seperti ini, biasanya lebahnya lumayan agresif, lebahnya lumayan galak ya, karena memang sumber makanan sedang melimpah. Nah, ini makanya saya menggunakan kaos tangan, menggunakan APD, penutup wajah ini, karena lebah ini lumayan galak teman-teman. Jadi untuk keamanan kita dan untuk keamanan lebah-lebah kita, karena kalau banyak lebah yang menyengat juga kasihan ya, karena lebah sehabis menyengat juga nantinya akan mati. Makanya saya menggunakan APD biar tidak ada lebah yang menyengat ya. Ini untuk pemanenan sudah hampir selesai teman-teman, tinggal beberapa sisiran saja. Dan ini untuk sisiran ini saya akan pasang lagi atau saya kembalikan lagi ke kotak ya, dengan cara saya ikat menggunakan tali ya, tali atau menggunakan karet. Nah, kalau saya sendiri biasanya menggunakan karet gelang biar lebih mudah untuk mengikatnya ya, tidak perlu kita lubangi dulu untuk sisirannya. Nah, ini beberapa sisiran sarangnya yang masih agak muda dan yang tidak terlalu banyak lebah jantannya yang saya pasang atau saya kembalikan lagi ke kotaknya. Dan karena lebah satu ini lebah yang lumayan super, jadi cuma beberapa sisiran saja yang akan saya masukkan biar nanti lebah saya ini melakukan peremajaan sarang atau membuat sarang yang baru ya. Karena untuk sarang yang sudah lama atau sarang yang sudah tua itu juga biasanya tidak bagus, karena lubangnya juga sudah sempit kalau sarang sudah terlalu lama atau sudah terlalu tua. Nah, itu lebahnya jadinya kecil-kecil teman-teman kalau sarangnya tua. Tapi kalau sarangnya muda, nah itu biasanya kalau jadi lebah itu atau menetas dari situ, itu lebahnya akan besar-besar badannya, dan tentu saja yang kita harapkan produktivitas madunya juga akan lebih bagus. Nah, ini untuk kali ini akan saya kasih 3 sisiran saja untuk sarang yang saya kembalikan ya ke dalam kotak. Nah, ini biar nanti membuat sarang yang baru. Nah, teman-teman, untuk proses panen dan pengurangan sel lebah jantannya kali ini sudah hampir selesai ya ini teman-teman ya. Meskipun madunya tidak terlalu banyak, tidak seperti biasanya, tapi alhamdulillah bisa melakukan perawatan sekaligus dapat panen juga ya. Dan mungkin cukup di sini dulu untuk video yang bisa saya bagikan kali ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.